Selamat datang di podcast Halusi Nation. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate and with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate and with my strategy. Balik lagi sama kita di konten Halusination. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lama ya, Pak Haji. Pak Haji. Anjing. Baik lagi dengan saya Jancu operator. Yuk, saya Gateli. Anda Bambang. Oh, Bambang. Oh, di hari. Bahaya banget nama gua. Woi. Woi, ulang. Bahaya nama gua bisa di sensor itu entar anjing. hari ini Nama gua bahaya banget. hari ini yang menjadi operator adalah si Bambang. Si Bambang ya. Mau membahas tentang apa? Ini ada berita viral pengemudi motor di Lampung ditilang karena pakai plat Thailand nih. Aduh, Oh ada. bangsat, langsung bisa nggak jelas. Ada aja orang tuh tahu di Indonesia dia tapi mau gaya-gayaan pakai Thailand, plat Thailand ya. Gua sih jujur ya, gua nggak tahu tentang hal ini. Nih gua bacain dulu nih. Oke, boleh. Dan semuanya dibaca, Iya. dan semuanya dibaca. Ada sebuah video melihatnya seorang remaja dia memakai plat motor bertulisan aksara Thailand. Aksara Thailand, tulisan Aksara Thailand. tuh Tulisan Thailand. Tulisan. Dilihat dari sini kenapa dia tuh kenapa pakai plat Thailand, dia itu bukan Informasinya, Bos. Kurang berobsesi. jelas, Bos, ngomongnya. Berobsesi sama dia suka banget sama negara Thailand. Jadi dia kenapa pakai itu? Karena dia bukan halus, dia pengen kayak Kalau seakan-akan dia bukan halu, ini Halus di sih dia. Indonesia kenapa platnya Thailand? halu, dia seakan-akan dia berasa di Thailand Oh, kali dia ya. halu. Gitu, iya. Dia halu. Tadi bukan halu. 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 Seakan-akan dia ada di Jelas. Thailand. Jangan-jangan Ngomong. Anda yang halu. Jangan Tuh, lu terus yang apa ya? halu. Yang jelas, coba yang jelas. Enggak, jadi intinya Anda mau membahas tentang apa Iya, nggak maksudnya. dan bagaimana dan keresahan apa di situ? Nah, maksudnya ada aja orang gitu di Indonesia, tapi dia pakai plat negara lain gitu, maksudnya apa? Tapi tujuan tuh apa gitu, mau eksis atau apa gitu, dia kan nggak jelas. Tapi itu akhirnya ditilang. Ditilang karena Di udah daerah mana itu? Ini di- Bang. Di di Lampung deh. Oh, di Lampung. Di Lampung dia karena Wait. apa? Set selebrita. Dia apa? Ya. Saking itu tadi gue bilang pengen Selebrita. tuh apa kok daerah dia tuh pengen kan banyak wisata, jadi pengen dia Nah. kayak wisata negara asing tuh ke Thailand gitu, ke Indonesia, ke Lampung gitu, karena dia lu pengen kayak suka banget sama negara Thailand.
Oh, jadi dia pakai plat Plat nomor Thailand, Thailand, iya. itu karena dia terinspirasi. Ya, nah, terinspirasi sama negara Thailand dia. Oh, Hilang beritanya. tapi kan itu nggak boleh kan aslinya? Nggak boleh lah, dia kita kan di Indonesia, masa buat apa kita membanggakan negara-negara lain gitu. Pakai plat sendiri aja ditilang. Ditilang, Gimana apalagi pakai plat negara lain, kan ada orang halu banget orang kayak begitu Iya, ya. iya, iya. Nah, berita hilang nih kayaknya. Lah kok beritanya hilang? Ternyata. Ini mungkin nih ada faktor karena kita syutingnya di daerah Jogja nih ya. Mungkin ini faktor lu jadi error gini kali. Sinyal lu kejauhan nih jadi. Aduh. Jadi Bacain gimana? lagi. Ada berita lagi nggak? Udah itu yang tadi. Stop, cukup. Halusinasi kadang-kadang anjir. Kucing dibakar hidup langsung Nggak kita langsung bangsa. Jadi gimana, Bang? Masih ada di apa berita baru nih? Gimana ya? Intonasi, bridging, artikulasi jelas. Yang jelas, yang jelas. Yang jelas, yang jelas. Itu kayak hawa dingin tapi gua gerah aja. Gimana? Mau membahas tentang apa lagi? Gimana rasanya jadi operator? Jadi pembawa acara? Berita apa lagi nih sekarang? Bentar aja terakhir yang itu ya. Jangan, malah yang itu. Langsung yang ini Lu aja. cacat banget bahwa tadi berita tuh di awal. Sama, Bego. Oke, berita selanjutnya ya. Ada heboh nikah dengan Nah, kita intro lagi. apa? Ini aja di awal. Ini aja di awal. Anjir. 3, Opening lagi. 2, Oke, nama gue ganti 1. jangan Bang Suka. Oi, balik lagi sama kita di channel Halusinesia. Sinesia. Oke, hari ini kita lagi ada di daerah Jogja, guys. Asik. Jogja. Jogja. Ya, Hari ini kita syuting di luar pokoknya. Oke. kita lagi menikmati suasana Jogja yang sangat-sangat. Menikmati ketenangan, view di sekitar kita ini lumayan lah. Lumayan. Oke, hari ini kita bakal bahas tetap yang kita bahas berita halu. Berita lu. Sekarang operatornya sedang akan dibawa oleh Raharja, silakan. Oh iya, Mas Raharjo. Raharja dia. Raharja. Ini ada berita heboh nikah dengan mas kawin Rp1.000 mempelai pria bolak-balik salah saat ijab kabul. Kenapa tuh? Mahar. Iya, mas kawin Rp1.000. Rp1.000. Mas kawin Rp1.000. Mungkin lu ada tanggapan tentang tagline ini beritanya. Menurut lu gimana kalau orang kawin mas kawinnya 1.000, Pak? Ya, menurutku yang sah-sah aja sih, karena asalkan si mempelainya pria dan wanita yang mau kan. Ini kan bukan dari mahar itu kan sebenarnya bukan suatu hal yang rukun nikah ya, dia hanya syarat ya, bukan syarat sih. Rukun nikah tuh apa aja emang? Kan kayak ada pengantin pria, terus saksi, iya kan? Tuh, nah terus kalau untuk mas, Iya, harus ada pengantinnya dong. iya kalau nggak ada gimana nikahnya ya? Tapi berarti kalau misalnya memang harus ada pengantin, berarti kalau ada cowok dan cowok boleh. Waduh, itu sih Kenapa? di negara kita kayaknya belum bisa tuh kayak gitu tuh yang kayak Makanya gitu. LGBT di sini nggak masalah. Iya Pak ya? Emang nggak masalah di negara kita LGBT emang nggak masalah ya? Panik dia. Emang kayaknya setahu saya masalah itu kalau LGBT di negara kita nggak boleh itu. Jadi kayaknya. Oke, balik jadi lagi, oke. intinya mas kawin Rp1.000 itu, gue sih sangat takjub dengan Iya, wanitanya. wanitanya. Karena menurut gue sih luar biasa ada wanita yang mau dengan mahar sekian. Nggak ada foto pengantinnya ya? Artinya kan ketulusan gitu kan ya. Cuma emang sebenarnya agak ribet, Pak. Kalau Ribet apa? seandainya lu nikah nih ya, mungkin dari pasangan lu enjoy. Karena kan yang ngejalanin hubungan lu Iya, kan. Hmm. Lu tahu kan, tapi Ya, di belakang Ciden, pasangan omongan. itu ada orang tuanya, Nah. ada tantenya dia, Ya, ada betul. bla bla blanya. Mungkin ada pihak-pihak yang nggak Nggak setuju, setuju nggak karena suka kan di Indonesia menurut gua mahar itu Pencamirkan apa ya? apa ya, jadi simbolis seberapa sih lu menghargai pasangan lu. Betul. Betul. Mau nggak mau ya kita hidup di Sel- sini ya, karena kalau di luar sih
Kan kita di Jogja kan. Jogja dulu sih nggak masalah. Jadi selain tentang menghargai seorang wanita dengan mas kawin atau mahar itu ya, itu juga dilihat dari sisi si cowok ini gimana berjuangnya, Iya sih. gitu. Apa emang yang nikah dengan mas kawin 1000 ini memang dia kemampuannya cuma 1000, apa memang ada motif di balik Nah. ini? Apa dia cuma pengen terlihat unik atau gimana? Coba dibacain dulu Coba. aja. Baru-baru ini viral sebuah video pernikahan di Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan mas kawin Rp1.000. Terus yang menjadi perhatian saat ijab kabul, si mempelai pria berkali-kali keseleo lidahnya. Entah kena gugup atau malu dengan besaran mas kawinnya. Dia malu loh. Oh, dia Kalau malu malu. kenapa? Mas kawin Rp1.000 kalau dia tahu dia malu, apa dia mampunya emang segitu? Padahal sebenarnya dengan Rp1.000 itu pihak laki-laki itu sangat beruntung. pihak menurut laki-laki gua. kok pihak laki-laki beruntung? Kan laki-laki yang ngasih ke perempuan Iya, ya. terus Dengan ya mas kawin Rp1.000 ya. Itu kan murah ya maksud gua ya. Iya, bukan murah sih, itu langka banget. Langka dan kecil nominalnya. Kan yang ngasih ya gua kan belum pernah nikah ya. Cuman setahu gua kalau misalnya dia mas kawin segitu itu sangat enteng buat laki-laki. Enteng, iya. Gitu kan, karena kadang mahar itu kan besar gitu ya. Sampai ada yang lu pernah share itu beritanya yang konto Yang- pakai mobil, pakai perabotan Ya. itu ya. Ya. ada berita tentang itu yang mahar pakai Kontras banget Iya, ya. kontras. ya. Bertolak belakang. Jadi menurut gua sih nggak begitu tentang berita ini, cuman yang pasti kan memang mahar sih itu menurut gua ya, kalau gua pribadi itu nomor kesekian. Intinya sakral pernikahannya itu dan dianggap oleh negaranya. Tapi tapi benar kata Ajan tadi, kalau misalnya mahar 1.000, dia lihat di keluarganya, mantan keluarga mempelai wanita Kan kan jadi gini. gimana tuh? Sekarang mereka udah sampai ke tahap ijab kabul, artinya pihak keluarga nggak mungkin sebelumnya nggak tahu Nggak kalau tahu. memang itu Jadi dari terima awal gitu, Rp1.000. ibaratnya nerima. Ya, lain hal kalau memang lu membicarakan tentang netizen. Ih, murah banget sih maharnya. Jangan-jangan dia ya, anjing. Apa itu? Pak? Bangsat. Iya. Kenapa dia gugup Tapi- ya? Tapi gua akuin berita ini berat banget sih. Karena apa? Nggak langka banget, men. langka banget. Bangga. Langka. Keluarga mempelai wanita itu langka banget Iya. yang bisa ngerelain dengan mas kawin segitu. Sebenarnya sih kalau emang bicara tentang sakral pernikahan yang kayak lu bilang, Wai, Hah? menurut gue bener arti pernikahan itu ada di sakralnya cuy, bukan Iya, di mas benar. kawinnya. Sebenarnya gitu. Ini boleh dicontoh sama perempuan-perempuan di sana yang belum menikah dan mau menikah. Coba lah relain lah. Langka. Relain aja 1.500 lah. Iya, 1.250. Ya, 1.250 lebih tinggi dari ini ya kan, dia aja 1.000 nikah. Masa lu Iya. nggak bisa 1.500? Jadi sebenarnya kalau menurut gua menemukan perempuan yang menerima dengan mahar Rp1.000 itu udah sangat langka gitu Langka kan. banget. Nyari jarum dalam jerami Langka aja. banget, itu parah banget Berat. sih pasti. Iya, karena itu artinya dia mengerti banget cowoknya gitu ya, Iya. pasangannya. Kayak gitu. Mungkin Iya. kemampuannya memang cuma di situ, Ya. atau mungkin Tapi ini komen Nggak ada sama sekali. aja tuh komen netizen ya. Apa komennya bacain aja. Mak gue pasti langsung ngomong gini, udah capek-capek nguliahin besarin anak, terus gue dibayar 1.000, langsung diputusin tali silaturahmi. Komen gue netizen ada-ada aja ya. Bener kayak kata lu tadi, netizen yang gak setuju ya. tapi kalau misalnya lu dalam posisi mempelai wanita, lu gimana, Lot? Kalau itu kan balik lagi ke perasaan wanita ke pasangannya itu sih. Kalau misalnya wanitanya itu udah nerima, maksudnya udah suka atau kalau udah nikah sih pasti udah suka ya tuh. Sebagai wanita otomatis nggak terlalu memperdulikan, yang penting kan sah Belum ini tentu nikah. suka, bisa aja dia Apa? bapaknya dia punya utang. Akhirnya mau nggak mau anaknya yang dijual. Nah, Wah itu iya lah, bisa deh, itu ada kemungkinan itu. paksaan ya, jadi paksaan terpaksa gitu, paksaan dari Karena orang tua ada, gitu. ada konspirasi sebenarnya di balik itu Paksaan semua. dari orang tua berarti ya. Iya. Kalau iya, kayak iya. gitu. Tapi Kalau kayak gitu berarti anak di lakinya dong, iya nggak sih? Lah kan tadi udah diomongin emang enak di lakinya. Emang di lakinya kan? Iya. Bangsat. Anda Oh iya ya. Emang enak di Emang di kayaknya lakinya. kalau emang kayak gitu. jadi kalau gue lebih mau membahas tentang fungsi dari mahar sebenarnya dalam pernikahan itu apa sih? Yang pertama itu kan pembeda antara pernikahan dengan mukadanah.
Ya kelam, udah kelam kalian bisa itu. cari sendiri aja. Ya, kelam itu. Muka apa? Muka Muka Asyik. biasa. apa bahasa? Enggak usah bahasa agama namanya. Itu tuh bahasa apa tuh? Ada religius apa bahasa umum? Muka donat tuh. Yang kedua, bentuk penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap wanita. Apa? Gua enggak dengar apaan? Apaan? Yang kedua, ini menurut gue penting. Yang pertama bukan nggak penting, cuma gue bukan ahlinya tentang ini, jadi gue skip aja. Yang kedua itu tentang bentuk penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap wanita. Nah, maksud gue yang tadi gue bilang, Perlindungan. artinya si pria ini menghargai sosok wanitanya yang dia nikahkan, gitu kan. Tapi nggak salah juga, 1.000 ya terserah aja, karena itu kan udah keputusan bersama ya. Iya. Tapi menurut di sini mahar itu seberapa penting itu sebagai penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap wanita, gitu. Jadi menurut gue ya sah aja. Sah aja. 1.000 itu Sah sah sih aja. sebenarnya. nikah Karena yang sah. penting ada. Ya, Yang penting ada. Entah itu berbentuk, tapi uang ya, harus uang nggak sih? nggak Kalau kayak tahu gitu. ya. Enggak sih. Karena simbolis kan itu kan. Simbolis ya. Simbolis kan. Harus uang kali. Kalau nggak uang ya cek lah. Cek giro yang cairnya 2 bulan setelah nikah. Sama itu akhirnya. Bisa. Tapi menurut gua rangkum sih berita ini, gua anggap berita ini salah satu bentuk hubungan yang udah mencapai tahap Tahap pengertian tinggi, yang itu tinggi yang ya. sangat Tinggi udah deh. absurd. 1.000 bangsat, gimana nggak absurd 1.000 lu anjing? Yang ketiga, bentuk keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahkannya. Ya benar yang tadi kan. Yang tadi kan. Nah, terus yang keempat, simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar yang diberikan. Simbol tanggung jawab. Berarti si perempuan ini harus ngejaga nih 1.000. Oh iya, Ya. nggak boleh dipakai. Berarti nggak boleh Nah, dipakai, nggak boleh Jadi diapa-apain. dia sama laminating, Iya, dia laminating, dipajang, kalau di difigurain, figura dipajang. ditaruh bawah kasur, ya kan? Gitu Pak. Pecah tahu ya. Kok pecah anjing? Di tembok, Di kasur. dipajang. Gue bilang ditaruh bawah kasur. Bisa dipajang, kenapa di bawah kasur? Duitnya pecah. Bisa dipajang anjing. Terus yang kelima, simbol tanggung jawab pihak laki-laki. Tadi udah kita bahas. Ya kan, simbol persetujuan dan kerelaan. Kerelaan nih selain sebagai simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki, mahar yang diberikan kepada Menerima, wanita wakilnya yang akan menerima. dinikahi merupakan simbol persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Jadi kesimpulannya gue nggak ngerti, lu bisa nanti gue kasih linknya aja, karena gue juga Capek. ini juga belum. Gitu ya. Capek sih bangsa. Demikianlah ulasan singkat tentang fungsi mahar dalam Islam. Ya, Inul Vista, mic gua aja. Oke, Aduh. berita selanjutnya. Oke, aja. Pak, selanjutnya lah. Jadi gimana pesan dari lu tentang Kalau hal pesan ini? dari gua ya semoga pernikahan lu langgeng, karena menurut gua mas kawin itu hanya simbolis. Ya kan, itu yang digunakan dalam upacara ijab kabul. Sebenarnya yang paling penting tuh upacaranya, cuy. Ketika lu bisa ijab dan kabul itu sama Sah. penghulu itu karena itu disumpah di atas kitab suci, cuy. Ya nggak? Kalau lu di situ udah main-main, ya udah. Selanjutnya lu meninggal. Pesan dari gue, mudah-mudahan lu langgang, jangan pedulin mas kawin, apalagi kata-kata netizen. Kita di sini cuman mereaksi aja, ngeriak. Dah. Kalau dari gua sih ya nggak jauh beda. Intinya apapun maharnya, kalau kalian memang sudah saling mencinta dan menyayangi, Malam pertama jangan Ya. lewat. intinya saling bantu membantu lah. Iya, Jadi saling mengisi. jadi intinya mau 1.000 mau 2.000 nggak masalah, asal jangan di bawah 1.000 juga. Iya. Karena wanita itu berharga, men. Iya sih. Kalau dari Acot. Jalan terus, ayo Lat. Menurut lo apa Lat? Kalau Apapun maharnya minumnya teh botol, bangsat lo. kalau gue ya sama aja, semoga ya langgeng ya. Soalnya gue selalu sama apa perempuan kayak gini, mau
nerima dengan mahar yang Rp1.000 ini ya. Dan semoga aja semoga langgeng dah nikahannya Oke, gitu. siap. Oke, terus mau bawain berita selanjutnya apa? Yang mana? Berita selanjutnya ada Ini atau yang ini? Ini aja langsung ya. Apa antar? Apa yang Boleh, ini ini juga nggak apa-apa. dulu? Yang mana dulu? Yang ini dulu ya. Oh, ini ada berita. Kucing dibakar hidup-hidup, pelaku dicari lewat sayembara berhadiah. Waduh. Kucing dibakar Kucing, hidup-hidup. Ada orang tega ya ngebakar kucing. Ini nih berita nih sering banget nih kucing kena korban. Iya. Dari dia kemarin gue lihat berita ini tuh ada kucing palanya diinjek, Iya. diinjek langsung dia game over di tempatnya. Terus ini ada lagi gitu ya, dibakar. Sebelumnya ada lagi diinjek sama banyak cewek, itu gila sih. Maksud gua kucing ini Kesayangan Nabi, kesayangan Nabi kan? Nabi gitu loh. Maksud gua dia juga Nabi nggak- siapa? Nabi siapa? Nabi kita Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad. Dibingung. Ya maksud gua Anda baru saya tanya Nabi bingung. Gimana saya tanya Tuhan Anda siapa? jadi kucing ini kan binatang yang sangat Penyayang sih sebenarnya. penyayang gitu ya, manis. Jadi kayak kalau kita mau kasarin pun kayak nggak etis Nggak pantas gitu, ya, kayaknya nggak nggak pantas pantas. kita ngasarin kucing sebentar. Gitu kan. Sampai hati juga asik. Ada hatinya ya. Hati Tapi lagi. lu baca dulu deh beritanya. Gua masih tahu headline-nya doang soalnya. Oh, ini bukan di Indo nih kejadiannya nih. Di Malai. Bukan. Bukan. Kejadian Di kucing Malai. dibakar hidup-hidup ini terjadi di di mana? Malaysia. Malaysia nembak. Videonya viral dan Malaysia. kemudian menjadi Ngapain lu di perhatian Malaysia lembaga bangsat? swadaya masyarakat setempat, Persatuan Hewan Malaysia atau Malaysia Animal Association atau sering juga disebut sebagai Animal Malaysia itu sih. Terus Apaan? di video viral itu seekor kucing berwarna putih dengan corak oranye terlihat duduk dengan kondisi basah, terlihat tangan manusia Baca menyalakan asik, korek api ya, dan mulut seluruh tubuh si intro, meong. Tuh. Sajis. Waduh. Lumayan juga lo RM3.000 Malaysia loh, sampai RM10.000 loh. Enggak gini. Yang lu baca tadi apa? Gua nggak denger asli. Gue baca ulang lagi nih. Iya, tapi yang menjelaskan, Yang bukan menjelaskan. hanya membacakan, menjelaskan. Bahwasanya kucing ini dibakar oleh pelaku berinisial apa? Nggak ada inisialnya nih langsung. Nggak ada. Coba baca dibakar lagi. aja. Wow. Tuh. Coba. Yang tahun ada menjadi 10.000 untuk setiap individu kelompok dalam pembakaran kucing menggunakan api Malay. Waduh, di sini sangat tidak lengkap beritanya ternyata, saudara. Mulai berakhir di detik 45. Oh, jadi ini cuma ada videonya doang. Videonya doang nggak? Coba sini. Videonya Coba sini sama Om. Coba sini sama Om. Ya. Nih coba. Tuh. Enggak, ini gimana? Kucing dibakar hidup-hidup. Pelaku dicari lewat sayembara berhadiah. Oh, berarti ini orang Malaysia bukan Ada sayembara ya? Bukan sayembara buat nyari pelaku itu. Bukan sayembara. Jadi Animal Malaysia mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Peristiwa kucing dibakar hidup-hidup itu terjadi di Pahang, Malaysia. Pahang mana anjing? gue tau Pahawang, Lampung. Lampung. Bagi pihak yang mengetahui pelaku, Animal Malaysia mempersilahkan pihak tersebut menghubungi WhatsApp plus 60, wis nggak plus 62 coy. Ya. 60. Plus 60 112090197. Cepat Anda kontak ini orang nih, karena saya nggak ada pulsa. Jadi yang punya pulsa aja hubungin. Jadi emang mereka nih Animal Malaysia ini buat sayembara. Untuk menemukan si pelaku. Karena emang videonya nih agak sadis banget menurut gue ya. Jadi Kayak- gambaran videonya tuh gimana sih? Dibakar dari belakang itu langsung lari. Jadi- Tiba-tiba gue jadi udah pernah mungkin lihat sih, udah dia sempat lihat. Sebelumnya tuh kayak Lu dikasih sempet ngeliat tapi? Sempat lihat. minyak tanah gitu loh. Kayak yang minyak tanah. bahan bakar lah. Bahan bakar. Dikasih bahan bakar disiram. Ya. Disiram, habis itu Disulut langsung dari belakang, ya, ini disulut apa pakai sih? korek. Oh, langsung diapiin. Iya disuruh Iya. Meninggal kucing. kabur Kabur ke silong. Gitu aja. Oh, langsung kabur ya. Iya. Kepanasan. Gua pas- Apa kedinginan? Wis, Bahaya. Dinginan. jangan diteror oleh pecinta kucing saat ini ya. Jadi intinya gue
pas lihat tuh video ya, itu tragis banget men, Kasihan si kucingnya tuh. asli. Itu tragis banget, maksud gua dia benar-benar ngejar tuh kucing Ngejar kucing buat siapa? divideoin terus sampai akhirnya mati nih. Oh. Itu gila sih Oh menurut mati gua. akhirnya. Mati. Ya mati lah. Enggak kelihatan di video gua enggak lihat sampai habis soalnya. Udah mati aja biar sampai orangnya dicari nih. Iya, iya. Biar lu mati aja nih. Iya benar. Tapi menurut gue sih ya, Gua nggak tahu nih guys, Iya. ini mesti disensor apa ya. Bang sengaja nih dia orang ini. oke pindah tagline lah. Lah. Oke, Nice. break dulu karena ini maghrib. Nanti kita sambung lagi, kita mau sholat berjamaah dulu. Dan alhamdulillah kita lagi mau berbuka Oh ya buka puasa ya. Oh iya, Selamat berbuka puasa bagi yang Iya. menjalankan ya. Buka puasa Arafah bagi yang Ya, menjalankan. kebetulan saya berbuka dulu ya. Ya, Oke. Buka nanti kita balik lagi. Oke. Oke. Salam halusinasi. Hallucination. Selamat datang di podcast Halusi. Nation.